Menjadi seorang gentleman itu adalah perilaku, sifat atau sikap seorang laki-laki, Ya. kan gitu ya. Nah, sehingga dia yang paling dasar itu dia butuh model. Dia butuh seseorang yang bisa dia jadikan contoh. Ya, apakah ini diawali dari pola asuh ketika seseorang masih kecil, Bu Astrid? Sangat, ya betul Mas Daniel. Dan kalau kita lihat dari perkembangan normalnya, ini membutuhkan panutan, Mas Daniel. Okay. Jadi membutuhkan, ini kan namanya sex role ya, jadi peran jenis kelamin ya, menjadi seorang gentleman. Sementara kita rumuskan seperti yang masih berlaku umum ya Mas Daniel. Menjadi seorang gentleman itu adalah perilaku, sifat atau sikap seorang laki-laki, kan gitu ya. Nah sehingga dia yang paling dasar itu dia butuh model, dia butuh seseorang yang bisa dia jadikan contoh. Nah, jadi dengan kata lain, untuk seorang anak laki-laki menjadi seorang gentleman, dia butuh ayah yang gentleman, kan gitu ya, sehingga dia belajar dari perilaku ayahnya. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang bagaimana sebuah proses belajar pada seorang anak, sebetulnya bukan hanya contoh, tapi juga dilatihkan. Jadi dia diajarin mungkin dalam bentuk omongan, mungkin dalam bentuk perilakunya, misalnya ya Mas Daniel, misalnya anak diajarin untuk bilang terima kasih, misalnya terus dia bilang, ayo bilang terima kasih gitu ya, terus dia bilang terima kasih, ibunya bilang nggak gitu, kalau orang bilang terima kasih, dia harus tunjukkan sikap yang manis, terima kasih, gitu ya, misalnya ya. Nah itu kan namanya pelatihan, gitu kan ya. Kemudian misalnya salam, kalau salam tuh harus erat, gitu kan ya, nggak boleh seolah-olah kayak lepas gitu ya, misalnya kamu harus kencang gini, misalnya gitu. Nah itu kan pelatihannya. Nah dia butuh pelatihan itu plus model, jadi seseorang yang dia bisa jadikan panutan, itu syaratnya. Nah jadi kembali tadi, mesti punya orang tua atau keluarga yang membesarkan, yang mengajari tata krama, sopan santun, perilaku bertanggung jawab, megang komitmen dan sebagainya itu. Kemudian dia lihat langsung contohnya juga, gitu kan. Jadi ada ayah mungkin, paman, mungkin kakek yang menunjukkan perilaku seorang gentleman. Nah, gitu kan. Lalu bisa ditambah kalau dia udah bisa baca, dia bisa baca Mas Daniel. Dia bisa membaca dari buku-buku, dia bisa lihat film, dan sehingga konsep tentang gentleman itu menjadi lebih padat gitu ya. Jadi dia lebih bisa terapkan di perilakunya gitu Mas. Jadi nggak datang sendiri. Nggak ada seorang bayi yang lahir langsung bisa berperilaku seperti itu, nggak ada. Itu latihan, contoh, dan mungkin dia kembangkan sendiri menurut apa yang dia pelajari gitu. Yang saya tangkap yang diajarkan berarti adalah etiket secara umum sebenarnya, Bu. Sebenarnya, betul kan? Kalau kita lihat definisinya, Mas Daniel, kan dikatakan seorang gentleman itu adalah orang yang bisa menghormati, menghargai ya orang lain, kan gitu. Dan tadi saya bilang dia mesti menghargai dirinya sendiri. Nah, jadi sebetulnya dia diajarin gimana sih cara bersikap kepada orang lain yang menunjukkan bahwa kamu hormat kepada mereka, kan gitu. Jadi otomatis misalnya kamu jelas kalau berpakaian itu mesti pantas, karena orang yang menghormati orang lain itu pakaiannya nggak berantakan, misalnya gitu ya, rambutnya mesti disisir, misalnya gitu kan. Kemudian mesti murah sama kata-kata maaf, tolong, terima kasih, mesti murah sama salam, selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum atau apapun ya. Kemudian jangan lupa juga buat muji orang, lalu juga kendalikan diri kamu untuk nggak teriak-teriak, untuk nggak marah-marah, misalnya gitu kan. Itu kan jadi pada akhirnya itu kan etika semua, Mas. Betul. Gitu kan ya. Nah, ya cuman kemudian etikanya ditempelkan kalau kamu seorang gentleman yang sampai saat ini itu adalah artinya laki-laki, maka seharusnya perilaku kamu seperti ini. Misalnya ya Mas Daniel, sekarang udah hampir nggak ada orang dengan perilaku seperti ini ya. Ini pengalaman saya sendiri soalnya. Misalnya gini, kalau kamu berada di kendaraan umum dan kamu ngelihat seorang tua, misalnya oma atau opa, kamu harus berdiri, serahkan kepada orang itu tempatmu. Kalau kamu sedang duduk, misalnya gitu. Atau kamu lihat ibu hamil, kamu harus berdiri. Atau misalnya
kamu lihat orang bawa barang terlalu berat dan dia nggak bisa bawa sendiri sebetulnya karena dia udah bolak-balik miring-miring atau mau jatuh, maka tanpa dia minta kamu harus ambil barang ya seperti itu misalkan Mas. Nah karena kenapa begitu misalnya dia tanya kenapa begitu Papa? Karena seorang laki-laki yang gentleman akan memperhatikan sekitar, dia akan membuat orang merasa nyaman gitu kan. Cara dia menghargai, cara dia menghormati adalah dengan memberikan bantuan yang biarpun tidak diminta misalnya seperti itu.